Halo guys, bertemu dengan aku lagi Robert Adrian, dan pada kali ini kita akan membahas handphone yang benar-benar viral sih di tahun 2020 ini. Lebih tepatnya beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu. Ya, itu adalah Poco X3. Ya, kali ini memang Xiaomi tuh dengan anak perusahaannya Pocophone itu benar-benar ngegas banget ya, yang tadinya hanya ngeluarin Redmi Note 9 Pro yang sudah laris ludes banyak dicari orang-orang. Kali ini Xiaomi atau Poco tidak berhenti di situ saja, dia mengeluarkan Poco X3 NFC. Oh ya, ngomong-ngomong, Poco X3 ini memiliki dua varian, yaitu seri NFC dan tidak. Kebetulan yang masuk di Indonesia adalah seri NFC. Daripada cincong, mending kita lihat reviewnya langsung. Memang si Poco X3 ini biasanya menurutku biasa-biasa aja ya, dan nggak booming-booming banget kayak brand lain meniru atau menyontek desain dari Poco X3 ini. Kemudian perlu digarisbawahi bahwa desain dari Poco X3 ini cukup biasa-biasa aja, nggak ada spesial-spesialnya. Apalagi bodi belakangnya ini dilapisi dengan finishing glossy banget, ya kayak bersinar gitu ya, jadi kesannya bersinar gitu, dan dibalut dengan aluminium frame plastik biasa yang ya tidak kelihatan mewah-mewah banget. Berikutnya kita bahas bagian bodi depan. Bodi depan dari Poco X3 NFC ini dilapisi dengan Corning Gorilla Glass generasi kelima. Ya, hanya dilapisi bagian depan saja. Untuk bagian belakang, bodi belakangnya tidak dilapisi dengan Corning Gorilla Glass, karena menurutku hanya untuk menekan budget ya, yang tadinya mungkin nih bisa dibilang budgetnya harusnya mahal menjadi lebih murah. Kemudian kita bahas berikutnya untuk bodi bagian kanan. Bodi bagian kanan terdapat tombol volume pengeras suara dan pengecil suara. Kemudian ada tombol power off yang menjadi satu dengan tombol fingerprint. Nah, ini tren kedua kalinya atau Xiaomi atau Poco menggunakan kedua kalinya untuk brandnya menggunakan fingerprint di bagian kanan. Sedangkan brand lain sudah ada yang menggunakan teknologi semacam ini, dan sudah banyak juga yang terbilang cukup bagus ya untuk teknologi ini, karena mempermudah kita untuk membuka kunci dari smartphone yang dipakai. Kemudian untuk bagian atas terdapat mic, ya tentunya dual mic ya kayaknya ini ya. Kemudian ada infrared blaster dan ada proximity sensor yang kegunaannya untuk mendeteksi keadaan sekitar atau cahaya di sekitar kita agar mungkin lebih sensitif lah ya untuk smartphone-nya, agar bisa terang sendiri ya, auto brightness-nya semakin lebih sensitif. Kemudian di bagian samping terdapat hanya ada slot SIM tray. Kita bahas untuk SIM tray-nya, dia hanya menggunakan hybrid SIM, yang tentunya berarti kan bisa memilih mau menggunakan dual SIM atau hanya satu SIM, satu micro SD. Oke, berikutnya untuk bagian bawah. Nah, untuk bagian bawah terdapat jack audio 3,5 mm, kemudian USB port tipe C, dan berikutnya ada speaker. Ngomongin soal speaker, si Poco X3 ini sudah menggunakan dual speaker alias stereo speaker, dan aku sebenarnya cukup kaget aja ya. Dari awalnya aku kira ini hanya satu speaker saja, dan pada saat aku mencoba untuk bermain game, tidak taunya si Poco X3 ini suaranya bener-bener menggelegar ya, bener-bener buanter lah, tidak kayak smartphone biasanya. Ini menjadi tambahan mungkin untuk smartphone lainnya ke depannya, mungkin di handphone seri mid-range-nya kalian bisa menambahkan untuk dual speaker. Berikutnya untuk fingerprint dari Poco X3 NFC ini sebenarnya cukup sudah bagus lah ya, sudah banyak yang menggunakan juga, dan Poco X3 NFC ini juga terbilang cukup cepat dalam membuka fingerprint-nya, karena mungkin sudah diuji coba terus, jadi lebih oke mungkin ya. Berikutnya untuk face unlock, aku tidak bisa berharap banyak dengan face unlock-nya Xiaomi atau Poco, karena face unlock-nya Poco atau Xiaomi ini hanya menggunakan teknologi tutis saja, bukan 3D. Kebanyakan brand flagship sudah menggunakan rata-rata 3D face unlock dengan biometric sensor. Untuk Xiaomi dan Poco ini hanya menggunakan 2D saja. Jadi bisa dibilang teknologi ini menurutku masih kurang aman untuk digunakan, apalagi hanya 2D saja. Berikutnya untuk layar dari Poco X3 NFC ini berbentang 6,67 inci. Berikutnya untuk rasio dari Poco X3 NFC ini yaitu 20:9, dan ia menggunakan panel tipe LCD IPS saja.
bisa digarisbawahi bahwa panel LCD IPS belum tentu jelek ya, karena pada seri Poco ini di backup dengan menggunakan refresh rate yang tinggi, yaitu 120 Hz, yang saking bagusnya refresh rate-nya sampai kita nggak bisa ngerem dalam scrolling atau membuka aplikasi atau menggeser-geser suatu icon. Kemudian yang terakhir adalah resolusi dari Poco X3 NFC ini sebesar 2400 pixel kali 1080 pixel. Dari sejak awal Xiaomi dan Poco kayaknya untuk mid-range dan flagship hanya stagnan di situ saja ya, tidak mungkin resolusinya, bukan tidak mungkin sih, cuman untuk saat ini masih resolusi Full HD Plus saja, belum ada peningkatan hingga 4K atau 2K. Ya mungkin kedepannya PR saja bagi Xiaomi atau Poco untuk flagshipnya bisa menambahkan hingga layar 2K. Tapi untuk Poco X3 NFC ini sebenarnya sudah cukup bagus dengan resolusi segitu. Berikutnya untuk kamera depan dari Poco X3 NFC. Nah, kamera depan dari Poco X3 NFC ini terbilang cukup simetris ya, dengan model kamera bulatan di bagian tengah gini kayak Redmi Note 9 Pro banget. Dan aku seneng sih dengan gaya kamera kayak gini karena bener-bener simetris, ditopang dengan resolusi yang cukup tinggi yaitu 20 megapiksel dengan aperture 2,2. Kemudian untuk perekaman video dari Poco X3 NFC ini, kamera depannya hanya mampu menempuh hingga 1080 pixel 30 frame per second. Ini mungkin menjadi PR lagi bagi Xiaomi ya, karena hingga saat ini yang namanya brand Xiaomi dan Poco hanya mentok-mentok untuk kamera depannya hanya di Full HD saja. Padahal untuk brand lain sudah ada yang hingga 4K. Mungkin nih kedepannya ya bisalah di-upgrade resolusi kameranya atau resolusi perekamannya. Fitur-fitur yang dihadirkan oleh Poco X3 NFC ini sebenarnya cukup bagus. Dia kan spesial nih menggunakan MIUI for Poco yang berbeda dari MIUI biasanya. Jadi fitur-fitur yang tidak ada di MIUI Poco, si Poco menambahkan sendiri atau memodifikasi sendiri agar menjadi lebih bagus. Yang aku paling seneng adalah salah satu fiturnya adalah Night Mode. Night Mode dari Poco X3 NFC ini yang aku senangi bukan karena ada Night Mode-nya ya, cuman dia dapat menghadirkan Night Mode di kamera depannya. Karena pada seri flagshipnya Xiaomi aja yang Mi 10 yang aku gunakan ini belum ada Night Mode di bagian kamera depannya. Berikutnya ada fitur yang namanya Long Exposure, itu juga menurutku cukup bagus karena cukup susah ya sebenarnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal kalau dengan mode manual saja. Namun Xiaomi menambahkan sendiri menggunakan fitur Long Exposure. Memang sih untuk Night Mode dari kamera depannya tidak 100% bagus, tapi good job lah Xiaomi sudah memberikan fitur tersebut. Berikutnya kamera belakang dari Poco X3 NFC ini memiliki resolusi yang paling utama adalah 64 megapiksel yang menjadi lensa wide-nya yang paling gede sendiri ya tentunya. Kemudian ditopang dengan sensor Sony IMX632. Untung saja kali ini si Poco memberikan sensornya menggunakan Sony, karena kalau buat aku sendiri aku lebih senang sensor Sony ketimbang Samsung ya, karena kalau Sony itu pertama pasti lebih terang dan lebih oke, dan itu menjadi jagonya low LED ya kalau Sony itu. Poco X3 NFC ini memiliki lensa utama yaitu 64 megapiksel dengan aperture 1,9. Berikutnya ada ultra wide angle yang menggunakan lensa fix saja dengan f-nya 2,2. Karena ini menggunakan lensa fix saja, jadi tidak bisa memfoto makro ya untuk si lensa ultra wide angle-nya. Maka dari itu si Poco X3 NFC ini menggunakan lensa gimmick, dua lensa gimmick ya yang pasti yang sudah wajib digunakan untuk handphone mid-range dan handphone kelas bawah, yaitu lensa depth sensor dan lensa makro. Kenapa aku bisa bilang gimmick? Karena buat aku sendiri, aku sebenarnya nggak suka menggunakan sensor makro dan depth sensor ini karena hasilnya kurang oke ya menurutku. Aku lebih seneng kayak yang aku pernah beritahu di video-videoku sebelumnya, yaitu misalkan menggunakan lensa telefoto menjadi ada potretnya juga, bisa bokeh gitu, dan menggunakan ultra wide yang seri fokus bisa menjadikan ada makronya. Untuk perekaman kamera belakang dari Poco X3 NFC ini, untuk lensa ultra wide angle-nya mentok di 4K 30 fps, dan untuk lensa wide-nya juga mentok hanya di 4K 30 frame per second. Nah ini mungkin menurutku sudah cukup bagus untuk seri mid-range bisa mampu hingga 4K. Cuman mungkin kedepannya dengan upgrade software kemungkinan ya semoga bisa upgrade ke 60 fps. Tetapi mungkin orang-orang yang tidak menyadari itu paling mereka hanya menggunakan 60 fps kan di downgrade menggunakan Full HD Plus saja. Sebenarnya aku nggak begitu berharap dengan hasil foto dan video dari Poco X3 NFC ini, karena ya mau handphone mid-range sebagus apapun kayaknya tetap nggak bisa ngalahin yang namanya handphone flagship. Poco X3 NFC ini menggunakan MIUI for Poco yang customisasi dari MIUI
MIUI seri biasa. Nah, untuk Poco X3 NFC ini menggunakan MIUI 12 yang tentunya sudah berbasis Android 10. Yang mana dengar-dengar katanya si Poco X3 NFC ini akan dapat upgrade ke Android 11 ya. Berikutnya nggak seru kalau nggak ngomongin spesifikasi. Dari tadi ngomongnya kamera, kemudian fitur-fitur. Kali ini kejeroannya. Poco X3 NFC ini menggunakan Qualcomm Snapdragon 732G. Yang namanya G itu pasti ya gaming ya. Tapi apakah bisa dikatakan gaming? Menurutku bisa. Karena apa? Aku sudah mencoba sendiri bermain untuk PUBG, kemudian Genshin Impact dan Mobile Legends dan Among Us, dan rata-rata bisa mentok di resolusi yang paling tinggi. Ya nggak tinggi-tinggi banget, cuman di tengah-tengah. Arsitektur dari Poco X3 NFC ini menggunakan fabrikasi 8 nanometer dan menggunakan octa-core Kryo. Lalu GPU-nya menggunakan Adreno 618. Yang tentunya jika kita membahas tentang spesifikasi atau jeroannya, tak luput yang dari namanya Antutu. Antutu dari Poco X3 NFC ini mendapatkan skor yang cukup lumayan tinggi, yaitu 290.1999. Ya, itu skor yang menurutku udah cukup bagus karena udah bisa dibilang cukup tinggi ketimbang seri lainnya. Poco X3 NFC ini hadir di Indonesia dengan memiliki RAM 6GB dan memori 64GB, dan ada pula yang memiliki RAM 8GB dan memori 128GB. Untuk jenis penyimpanan dari Poco X3 NFC ini menggunakan UFS storage 2.1, yang mana ini hanya UFS storage biasa dan tidak baru-baru banget yang kayak seri flagship. Baterai dari Poco X3 NFC ini sebesar 5160 mAh. Untuk ketahanan baterai sendiri menurutku udah cukup bagus. Aku menggunakan satu harian udah cukup bagus ya, karena tanpa perlu mengecas. Aku hanya mengecas di pagi hari dan terbilang menurutku cukup awet. Kemudian selain baterainya irit, Poco X3 NFC ini dibekali dengan fitur yang namanya Charge Turbo. Charge Turbo dari Poco X3 NFC ini mengeluarkan arus kisaran 33 watt, yang mana bisa mengecas Poco X3 NFC ini kurang lebihnya 1 jaman, dan itu terbilang cukup bagus karena sudah wajib, karena di handphone mid-range zaman sekarang rata-rata sudah mengecasnya cepet-cepet banget, tidak kayak yang dulu masih 2 jam 3 jam, ini 1 jam aja sudah terisi penuh. Beberapa hari yang lalu aku membuatkan video dengan bermain game. Nah, aku jelaskan satu-satu. Untuk Poco X3 NFC ini bisa bermain PUBG hanya mentok settingan Smooth Ultra. Nah, apakah bisa dibuka unlock di Extreme? Ya, bisa. Cuman kita mungkin harus menunggu software update terlebih dahulu dari Xiaomi-nya atau MIUI-nya. Kemudian untuk Mobile Legends bisa mentok hingga settingan high graphic. Kemudian HVR mode-nya aku onin. Dan berikutnya Genshin Impact. Genshin Impact aku nggak bisa ngomong di settingan mana, cuman kok kelihatannya sudah mulus-mulus banget dan hasilnya grafiknya cukup bagus. Kemudian yang terakhir adalah Among Us. Among Us aku nggak bisa ngomong banyak karena gamenya gitu-gitu aja, nggak perlu grafik-grafik yang tinggi-tinggi banget. Kita sudah membahas tentang game, berikutnya kita akan membahas soal fotografi dan video. Nah, kalian bisa nilai sendiri hasil dari foto dan video dari Poco X3 NFC ini. Menurut kalian bagaimana? Oke, ini adalah perekaman kamera belakang dari Poco X3 NFC yang menggunakan resolusi 4K 30 frame per second.
bagaimana hasilnya. Coba kita lari, goyang apa enggaknya. Pastinya siagi ya. Hup. Oke. Ya, bisa dilihat bahwa 30 fps kurang mateng ya rasanya ya. Kayak masih patah-patah. Oke, coba kamera depannya. Oke, ini adalah perekaman kamera depan dari Poco X3 yang diresolusi 1080 pixel 30 frame per second. Nah, kalian bisa lihat sendiri hasilnya seperti ini. Coba kita lari. Pastinya siagi ya. Nah, bisa dilihat hasilnya. Kita kembali ke video review. Oke, yang terakhir adalah menurutku pribadi ya, untuk Poco X3 NFC ini memiliki harga yang RAM 6GB, memori 64GB sebesar 3,2 juta. Nah, apakah worth it? Itu kembali lagi kepada kalian. Apakah kalian akan menggunakannya dengan semaksimal mungkin atau tidak? Tapi buat aku sendiri, aku merasa worth it karena aku menggunakan Poco X3 NFC ini secara maksimal. Nih, kembali lagi menjadi pertanyaannya adalah apakah worth it? Kalian bisa menjawab sendiri tergantung kebutuhan kalian juga. Oke, terima kasih sudah menonton video review Poco X3 NFC ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini jika kalian belum subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk like video ini, dan jika kalian tidak suka dengan video ini, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian, dan jika kalian belum paham tentang apa video ini, kalian bisa putar ulang video ini hingga kalian paham. Dan aku Robert Adrian pamit undur diri, bye.